إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى وتعلموا من سير نبيكم تعلما دقيقا عميقا لعلكم تفلحون. Para jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kali khutbah Jumat pastilah para khatib mengingatkan seluruh jamaah dengan wasiat yang sama, wasiat yang berulang-ulang, tapi jangan pernah sekali-kali mengatakan sudah bosan. Dengan wasiat yang itu juga, tapi jangan pernah mengatakan kita sudah khatam. Dengan wasiat yang meskipun sudah sering kita dengar, tapi barangkali 50% pun, 30% pun belum tentu sudah kita amalkan. Ialah wasiat takwa. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, takwa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau Allah memerintahkan untuk sholat subuh, maka kalau ada yang hadir sholat Jumat sekarang belum sholat subuh tadi, berarti belum bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti pada orang tua, lah kita malah durhaka, berarti belum bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang melihat yang haram di internet, kalau kita masih melihat, berarti kita belum bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang untuk merusak bumi, kita masih suka bakar sampah sembarangan pagi-pagi, kita masih suka buang sampah sembarangan di kali, di jalanan, berarti kita belum bertakwa. Dan di antara wujud takwa adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat. Dan lebih dari solawat, wujud takwa semestinya terwujud dengan meneladani kehidupan beliau, mempelajari kisah hidup beliau, membeli buku mengisahkan cerita hidup beliau dan membacanya sampai selesai. Dan di antara peristiwa penting dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita ada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, kurang lebih setengah bulan lagi masuk kita ke bulan Dzulhijjah. Di antara peristiwa terpenting dalam hidup Nabi Muhammad SAW, yang bahkan peristiwa ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Fathan Mubina, kemenangan yang nyata, di surat yang ke-48 ayat 1. Ialah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah nama tempat di dekat Mekah, agak luar sedikit. Hari ini namanya Syumaisi. Jamaah umroh atau haji yang berasal dari Madinah mestilah melewati tempat ini. Di pinggir jalan nanti ada tulisan Syumaisi, itulah Hudaybiyah dahulu. Nabi Muhammad SAW kejadiannya di tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah artinya apa para hadirin? Tahun 6 Hijriah artinya sudah 6 tahun Nabi Muhammad SAW tidak mudik. Kampungnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau lahir di sana, keluarga-keluarga beliau di sana. Tetapi demi dakwah dan karena rongrongan dari orang-orang Quraisy yang jahat kepada beliau, dan juga memenuhi perintah Allah untuk berhijrah, pergilah Nabi SAW pindah rumah dari Mekah ke Madinah. Tapi jangan dikira bisa mudik setiap tahun, karena Mekah waktu itu begitu benci orang-orang yang pada Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh beliau. Maka jangankan Nabi Muhammad SAW, orang seperti Umar pun belum sempat mudik ke Mekah waktu itu. Para sahabat semuanya sudah 6 tahun tidak melihat langsung Ka'bah. Rindulah mereka. Hingga suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat
ba'da sholat di Masjid Nabawi dan mengatakan, ini setelah sholat subuh, semalam saya mimpi tawaf mengelilingi Ka'bah, mencukur rambut, tahallul. Para sahabat girang bukan main, terutama orang-orang muhajirin dari Mekah. Maka mereka kemudian menawarkan, bagaimana kalau kita coba-cobalah pergi ke Mekah, minta izin cuma umroh terus pulang lagi. Kata Nabi SAW, baik. Maka pergilah Nabi SAW dan para sahabat berjumlah 1.400 jamaah. Saya ulang lagi, 1.400 jamaah. Nabi Muhammad SAW bawa ini jamaah umroh dari Madinah ke Mekah, perjalanan kurang lebih 5 hari. Sampai belum nyampe di Mekah, masih di tepian Mekah, dihadang oleh beberapa orang Quraisy karena menganggap ini kaum muslimin Madinah mau nyerang kota Mekah. Dihadang. Mereka bilang, oh kita mau umroh, tapi tetap dihadang. Nabi SAW pun mengutus Utsman bin Affan sebagai perwakilan kaum muslimin masuk sana kota Mekah untuk menjelaskan duduk perkara. Anda bisa bayangkan ada 1.400 jamaah umroh, ketahan travelnya di Bandara Jeddah. Kemudian untuk menjelaskan duduk perkara ditunjuk satu orang datang ke kantor di Mekah. Bayangkan. Lama ditunggu Utsman tidak keluar juga. Waktu itu belum ada HP, dia nggak bisa miss call Utsman, nggak bisa menghubungi Utsman. Yang ada justru desas-desus Utsman sudah dibunuh di dalam kota Mekah. Akhirnya Nabi SAW kumpulkan para sahabat di bawah pohon rindang. Kemudian membuat perjanjian. Isi perjanjiannya adalah kalau betulan Utsman dibunuh, maka semua harus siap berjihad. Semua kemudian menyerahkan tangannya di atas tangan Nabi SAW. Inilah bai'atur ridwan yang Allah abadikan di surat Al-Fath ayat 10. Tapi alhamdulillah Utsman pun kemudian keluar tidak dibunuh. Dan Utsman datang membawa beberapa perwakilan Quraisy ingin membuat perjanjian. Perjanjian inilah yang nanti kita sebut perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa klausul. 4. 1. Kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini, tapi umroh tahun depan 3 hari saja. 2. Gencatan senjata wad'ul harbi asyra sinin baina ta'ifataini ya'manu fihan nas. Gencatan senjata antara muslimin Madinah dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun. 3. Suku-suku yang bukan Mekah, bukan Madinah bebas menentukan sikap, mau mendukung, bergabung dengan orang-orang Mekah atau mau bergabung dengan koalisi Madinah. 4. Kalau ada muslim dari Madinah murtad ke Mekah, tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang dari Mekah masuk Islam ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sekilas nampak merugikan. Lebih parah dari itu, saat penulisan surat perjanjian, Nabi Muhammad SAW suruh Ali bin Abi Thalib, sekretaris, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya tulis Bismillah, tapi dilarang sama Suhail bin Amr, orang Quraisy. Apaan ini Bismillahirrahmanirrahim? Kami nggak kenal itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis saja Bismika Allahumma. Kata Nabi Muhammad, tulis Bismika Allahumma. Ali bin Abi Thalib nurut. Kemudian Nabi SAW diktekan lagi, tulislah hadza ma qadha bihi Muhammadun Rasulullah. Ini yang diteken perjanjian oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy, entar dulu, enak aja, jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau kita tahu Anda Rasulullah, utusan Allah, mana mungkin 6 tahun ini kita perangin. Tulis saja Muhammad anaknya Abdullah. Nabi bilang pada Ali, tulis Muhammad ibnu Abdullah. Terjadilah perjanjian. Umar pun kesal. Kok bisa? Falimano tidania tafidina. Kok bisa kita setuju perjanjian merugikan begitu? Abu Bakar menenangkan. Kamu yakin kan Islam ini agama benar? Iya. Kamu yakin kan beliau Rasulullah? Iya. Kalau gitu nggak mungkin Rasulullah mengkhianati agama Islam, mengkhianati kita. Singkat cerita, di perjalanan pulang, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah anugerahkan kepada engkau kemenangan yang nyata. Fathan mubina, bukan Fathu Mekah, tapi sulhul Hudaybiyah. Walaupun dua-duanya kemenangan. Dan bagaimana sulhul Hudaybiyah dapat menjadi kemenangan yang nyata, akan kita ulas di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin keliru menyebut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata. Dan memang begitu adanya. Dengan perjanjian Hudaybiyah berarti orang-orang Mekah sudah mengakui secara resmi, tidak hanya de facto tapi juga de jure, adanya eksistensi negara Madinah. Bahwasanya kaum muslimin bukan orang-orang kabur, tapi mereka sudah berdaulat sendiri. Kalau memang hanya orang kabur, buat apa sudi membuat perjanjian orang-orang kabur? 2. Dengan gencatan senjata 10 tahun, orang-orang muslimin Madinah bebas kemanapun, tidak takut dipanah secara sembunyi-sembunyi, karena sudah kondisi aman. Sekali dilanggar, berarti siap-siap resikonya. Maka orang-orang muslimin bisa kemana? Bisa berdakwah kemana-mana. Nabi kirim utusan, membawa surat ngajak masuk Islam Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, dan Raja negara-negara tetangga. Hal yang tidak bisa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, karena bisa saja dibunuh di tengah jalan. Ini enggak. Karena itu Islam menyebar luar biasa. 3. Dengan adanya kesempatan untuk umroh tahun depan, 3 hari itu cukup untuk memberikan syiar Islam di Mekah. Orang-orang Mekah semuanya saat sedang umroh, kaum muslimin ditonton betul-betul serius. Dilihat akhlak orang Islam, dilihat umrohnya yang Islami, dilihat bagaimana betapa indahnya ajaran Islam. Sehingga pasca umroh 3 hari tersebut, justru makin banyak orang-orang yang simpati dengan Islam, masuk Islam. 4. Dengan dikembalikannya orang-orang murtad, tidak dikembalikannya orang murtad ke Madinah. Orang murtad tidak mencemari orang-orang Madinah, tapi dengan dikembalikannya orang-orang masuk Islam, pulangin lagi ke Mekah, berarti mereka menjadi duta Islam di Mekah. Dan tidak sampai 10 tahun, 2 tahun saja lewat, ternyata Bani Kinanah, suku yang berkomplot dengan Quraisy, menyerang Bani Khuza'ah, sekutunya Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan demikian perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh koalisinya Quraisy, maka layaklah dihukum yang setimpal. Itulah mengapa Fathu Mekah legal, karena itu hukuman atas koalisi Quraisy yang telah melanggar gencatan senjata 10 tahun, 2 tahun dilanggar, maka hukumannya kota Mekah dikuasai kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami menganugerahkan kepada engkau kemenangan yang nyata. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitulah barangkali kenyataan kita hari ini kaum muslimin tidak begitu mengenakan. Palestina dijahatin oleh Israel dan seterusnya. Tapi kita lihat pasca 7 Oktober kemarin, ternyata sudah ada 7 negara besar yang mengakui kedaulatan Palestina. Dalam waktu dekat, tanggal 28 Mei, siap-siap Spanyol, Irlandia, dan Norwegia turut mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan tidak hanya itu, banyak sekali kota-kota besar, Paris, London, Washington DC, dan ibu kota-ibu-kota negara yang selama ini mendukung Israel, justru demo besar-besar, lebih besar dari Jakarta demonya, untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kampus-kampus yang rektornya dipecatin karena dukung Palestina, sekarang banyak di sana ketika wisuda upacara kelulusan mereka mengenakan aksesoris menunjukkan solidaritas bagi Palestina, dan mereka bukan muslim. Maka jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemenangan Islam belum cepat terwujud, maka istiqomah saja di jalan ketaatan, terus mengikuti sunnah Rasul, terus memurnikan tauhid, terus berdakwah di masyarakat sekitar, hingga kemenangan yang nyata itu akan tiba tidak lama lagi. Ala inna nasrallahi qarib. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa yaqdul hajat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المستضعفين وانصر إخواننا المجاهدين لا سيما في فلسطين ووفق ولاة أمور المسلمين في كل بلاد لا سيما في إندونيسيا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.